Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zayad Al-Haritsi. Saya dari kelas Manajemen Dakwah C2256. Saya akan memperkenalkan visi misi saya ketika saya menjadi Ketua Ikatan Remaja Masjid. Visi saya mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, serta intelektual, spiritual, dan juga bermanfaat bagi masyarakat dan agama. Misi saya yang pertama, mengadakan kegiatan yang positif untuk mendukung pembinaan remaja masjid. Yang kedua, membangun dan mengembangkan potensi kreatif dan kemajuan serta keilmuan remaja. Yang ketiga, membangun silaturahmi antar pengurus, masyarakat, dan juga anggota serta orang luar. Terus mimpi saya ketika menjadi Ketua Ikatan Remaja Masjid ialah fokus pada pembinaan remaja, yang mana itu sangat penting karena menjadi remaja itu harus memiliki karakter dan sikap kepemimpinan. Jika saya menjabat Ketua Ikatan Remaja Masjid, dan masa setelah saya itu harus ada regenerasi, harus ada pergantian. Makanya dari itu saya fokus untuk pengembangan karakter dan juga sikap kepemimpinan. Dan juga remaja masjid juga diharapkan sebagai tombak untuk memakmurkan masjid. Setiap acara di masjid itu harus yang digerakkan itu remaja. Jadi orang tua hanya tidak mengurusi lagi, yang fokus pada pengurusan memakmurkan masjid itu anak-anak muda itu. Dan juga remaja masjid ini harus berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan, serta membina generasi muda yang berakhlak mulia dan berpengetahuan. Itu yang sangat penting, dan itu mimpi saya ketika saya menjadi Ketua Ikatan Remaja Masjid. Terus cara saya memilih pengurus dan mengelola SDM itu, ketika saya menjadi Ketua Ikatan Remaja Masjid, cara saya memilih pengurusnya itu, yang pertama itu saya menilai karakter dan potensi. Jadi ketika saya memilih pengurusnya itu dari wakil, sekretaris, bendahara, sampai anggota, ketua-ketua divisi-divisi serta anggota-anggotanya itu, saya menilai karakternya bagaimana dulu dan juga potensinya apa, baru saya memilih sosok tersebut untuk mengisi di bagian-bagian tersebut. Yang kedua, saya melakukan proses seleksi. Jadi proses seleksi ini gunanya untuk ketika menjabat, ya bukan hanya cuma menjabat nama, tetapi dia siap berkontribusi dan bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan juga agar tidak menjadi pengurus itu terlalu banyak, hanya beberapa sesuai bidangnya gitu. Yang ketiga itu ada program kerja terencana. Jadi ketika saya menjadi Ketua Remaja Masjid, harus ada program kerja yang terencana. Yang keempat itu pelatihan rutin. Jadi pelatihan rutin ini diadakan setiap minggu. Yang kelima, diadakan evaluasi periodik. Jadi setelah acara atau mingguan harus ada evaluasi untuk memperbaiki apa yang kurang dan apa yang salah di saat ini. Yang terakhir, program saya di lembaga itu untuk kepentingan umat
di era perkembangan digitalisasi, yakni yang pertama pemanfaatan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi ini sangat penting, apalagi sekarang ini sudah masuk era digital. Pemanfaatan teknologi ini seperti AI, seperti edit, aplikasi edit itu sangat penting. Yang kedua itu penggunaan media sosial, seperti menghidupkan media sosial seperti YouTube. Jika ada acara direkam, direcord, dan sesudah acara bisa masukkan di YouTube videonya tersebut. Dan juga ada menggunakan aplikasi Instagram, juga mengupload semua kegiatan yang ada di Ikatan Remaja Masjid. Dan juga ketiga, saya akan mengadakan kegiatan online. Maksudnya bagaimana saya akan mengadakan seperti webinar keagamaan, webinar sosial, atau pengembangan remaja masjid atau remaja generasi muda. Dan juga ada kelas virtual. Ketika webinar sudah terlaksana, ada juga kelas virtual juga yang harus dilaksanakan melalui Zoom, melalui Google Form. Yang keempat, aplikasi mobile. Ini juga sangat penting. Masjid harus ada aplikasi mobile guna untuk ketika ada kegiatan sosial tuh bisa seperti penggalangan dana, bisa lewat online, tidak harus mengantarkan ke tempatnya atau ke masjid, bisa lewat online seperti m-banking dan lain sebagainya. Yang kelima, kegiatan sosial digital yang tadi sudah saya jelaskan di aplikasi mobile tadi. Yang kelima itu ada, yang keenam ada pelatihan keterampilan digital. Pelatihan keterampilan digital ini sangat penting guna agar generasi muda ini tidak ketinggalan zamannya, tidak ketinggalan digital, biar agar pemuda ini juga eksis di era digital. Keterampilan apa, seperti mengedit, seperti memposting, atau membuat aplikasi-aplikasi guna bermanfaat di masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Visi misi mimpi serta cara memilih pengurus dan mengelola SDM, dan juga program di Ikatan Remaja di era digital. Kurang lebih mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.